Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian fikih Islam yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan pengantar atau urgensi dari taharah. Jadi pentingnya kita bersuci di dalam Islam. Disebutkan bahwa bersuci ini yang merupakan syarat, jadi adalah syarat sahnya salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuji hambanya yang selalu bersuci. Jadi bahkan kampung yang di dalamnya banyak orang-orang yang bersuci, itu diisyaratkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam kampung itu penduduk Masjid Quba itu, kata Allah, fihi rijalun, di dalamnya banyak orang-orang yang mencintai kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Baik, dari definisi yang kita sebutkan kemarin, bahwa kesucian bersuci itu dibagi dua. Jadi ada taharatun hakikiyah dan ada taharatun hukmiyah. Jadi ada taharatun hakikiyah dan ada taharatun hukmiyah. Jadi bersuci dari kotoran-kotoran yang tampak, berupa najis yang ada di pakaian, di baju misalnya, ataukah badan atau tempat salat. Nah, cara menghilangkannya itu adalah membersihkannya dengan air. Nah, yang kedua ini bersuci secara hukum. Artinya seseorang itu dinyatakan bersih, suci kalau melakukan langkah-langkah syar'i. Jadi ada langkah-langkah syariah. Jadi perbuatan yang ada landasannya, yang dengan itulah seseorang akan dinyatakan bersih secara hukum. Nah, inilah yang dibagi tiga. Ada taharatun kubra, ada taharatun sugra. Jadi yang kita silakan bersuci dari hadas besar. Yang kedua bersuci dari hadas kecil. Kalau bahasa fikihnya adalah taharatun kubra, taharatun sugra. Dianggap taharatun kubra ini
karena dia tidak dapat terangkat kecuali melakukan yang kita silakan dengan mandi janabah. Nah, sedangkan sughra, hadas itu dapat diangkat cukup dengan berwudu saja. Tentu ini berwudu pekerjaan yang tidak terlalu berat dibanding dengan mandi. Nah, keduanya ini itu bisa digantikan kalau berhalangan atau ada halangan untuk menggunakan kedua cara tadi. Nah, itu disebut dengan bertayamum. Nah, najis itu apa yang kita istilahkan dengan najis? Ya, an-najasatu lawannya dari tahara. Nah, kita sebutkan kemarin. Jadi adalah hal yang dapat mengotori. Yang menyatakan kotor itu adalah syarak. Karena terkadang kita anggap kotor tapi belum tentu najis. Ataukah sebaliknya, kita anggap itu bersih tapi itu najis. Jadi mana setiap muslim itu wajib untuk menghilangkannya dan mencucinya dengan air. Nah, sekarang mana yang masuk kategori najis sehingga kalau kita mampu mendeteksi, tahu di mana najis-najis itu, kita bisa menghilangkannya, kita bisa membersihkannya. Yang pertama adalah benda-benda yang dinyatakan oleh syar'i kenajisannya. Jadi kita nyatakan tadi bahwa sesuatu itu dinyatakan kotor ataukah najis secara syar'i. Berarti yang menentukan najis atau tidaknya ini adalah syara'. Yang kita maksud adalah Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, kotoran manusia. Ya. Baik karena ia buang air besar atau buang air kecil. Jadi kotoran manusia, tai atau air kencing. Ya. Nah, kesemuanya ini ulama sepakat bahwa kedua hal ini, kotoran manusia, tahi atau air kencing, itu adalah najis. Ya, berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Idza wata ahadukum bi na'lihi al-adha. Jadi jika kalian buang air ataukah menginjak kotoran dengan kakinya, sendalnya, kotoran-kotoran, fa innat turaba lahu tuhur, maka cara membersihkannya itu adalah dengan tanah. Ini menunjukkan seperti dalam hadis juga ada seorang Arab Badui, ya, A'rabiyyan, ada seorang Arab Badui ini, ya, ahli Badui yang datang dari padang Sahara ataukah orang terpinggirkan, ya, tinggal jauh dari kota. Suatu ketika, ya, karena orang kampung tidak mengenal etika seperti orang yang tinggal di kota, ketika dia datang ke masjid, kencing di sudut masjid, bala di masjid. Jadi ketika turun berdiri, nafas suluk nih, fabala di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, sahabat yang sudah tahu bahwa itu adalah kotoran, spontan mereka itu mau, ya, istilahnya ini mau memberikan pelajaran. Ya, ini diseranglah orang ini. Ingin ditanya, kenapa kamu kencing seperti ini di
di sudut masjid. Ini sementara kencing. Maka sahabat yang hadir itu ingin segera menghentikan supaya dihentikan itu. Padahal ini sementara masih buang air ya kencing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan langsung dihentikan itu. Da'auhu, biarkan dulu menyelesaikan hajatannya. La tazrumuhu, dan jangan kalian ujat mereka. Biarkanlah mereka tuntaskan. Pasur kabu sigerodo. Jangan dihentikan. Nah, tentu ini yang pertama, kalau dihentikan, tentu penyakit belum tuntas keluar lalu dihentikan, tentu akan berdampak terhadap kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, Nabi sangat bijak karena beliau tahu itu datang dari kampung, belum tahu tata krama etika ketika berada di masjid. Ketika dia membuat hajat, ya sembarang di mana saja. Maka Nabi SAW biarkan saja dulu. Nah, nanti setelah selesai, falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Nah, setelah dia tuntaskan itu, ya, buat hajatnya, baru dipanggil. Nah, baru Nabi minta sahabat untuk menyiraminya dengan air. Ini menunjukkan masjid harus bersih. Lalu cara membersihkannya adalah menyiramnya air. Nah, ini menunjukkan bahwa air kencing itu adalah najis. Sebab kalau tidak, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat membiarkan saja begitu. Nah, tapi langsung direspon dengan sahabat ingin menghentikan karena mereka tahu bahwa itu adalah najis. Ya. Baik, itu yang pertama dan kedua. Jadi tahi manusia dan air kencing manusia. Ya, maka ketika saat kita buang air atau ada WC, kita harus patut pastikan bahwa itu bersih. Apalagi berdekatan dengan tempat wudhu kita, dipastikan steril dari kotoran air kencing dan buang hajatan. Yang ketiga yang termasuk najis itu adalah ada istilah madhi dan wadi. Ya. Jadi madhi itu adalah air yang keluar, jadi air bening. Itu biasanya keluar karena ada hasrat syahwat. Itu madhi. Apakah karena mengingat sesuatu, ya, hubungan antara suami istri, atau bercumbu dengan istrinya, ingat keadaan jima, biasa ada keluar seperti itu. Atau keinginan syahwat, dorongan syahwat sehingga keluar, itu namanya madhi. Nah, yang seperti ini terkadang disadari, terkadang juga tidak disadari. Dan itu terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang biasanya perempuan lebih banyak, ya, lebih banyakkan. Jadi kalau dibaca komentarnya Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar rahimallahu taala, ini ulama sepakat air madhi, air yang warna bening keluar karena dorongan syahwat atau karena bermain-main, ulama sepakat itu adalah najis. Ya. Maka Nabi SAW itu menyuruh untuk membersihkan kemaluannya darinya, karena bagian dari kotoran yang harus dibersihkan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Annahu qala liman sa'alahu 'anil madhi. Jadi ada yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa hukum madhi itu ya Rasul SAW? Maka jawaban Nabi bukan menjawab apa itu madhi, tapi langkah yang harus diambil kalau itu terjadi. Maka beliau menyatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda.
orang yang mengeluarkan madhi, dia harus mencuci, membasuh, mencuci kemaluannya, lalu dia berwudu. Ini berarti tidak perlu mandi, cukup dibersihkan saja. Lalu selanjutnya karena otomatis batal, maka dia harus berwudu pada saat dia hendak melaksanakan salat. Itu madhi. Sedangkan ada juga istilah wadi. Jadi ada madhi dan ada wadi. Nah, wadi ini kata Syekh Abu Malik bahwa ma'un abyad. Nah, ini air keputih-putihan juga. Yakhruju ba'dal bauli wa huwa najisun ittifaqan. Jadi biasanya keluar setelah buang air kecil. Ada sisa-sisanya itu. Ya, sudah dikeluarkan, lama-lama di dalam masih tersisa. Ini ada juga karena yang pertama, dua kemungkinan. Belum tuntas sudah dihentikan, ataukah belum sempurna keluar air kencing itu, sehingga ketika dia selesaikan ada sisa-sisanya, itu yang keluar. Nah, atau juga yang kedua, ini adalah penyakit. Sudah lama, sudah diusahakan keluar semua, keluar juga. Ini berarti adalah penyakit. Ulama sepakat bahwa air seperti ini masuk najis, sehingga itu membatalkan wudu dan harus dibersihkan, harus dicuci. Ya, mau dicuci semuanya atau bagian-bagian yang kena saja. Bagian yang kena air kencing itu yang dicuci dengan air. Ya. Ini yang pernah dikasihkan oleh Ibnu Abbas. Beliau pernah menyatakan al-maniyyu wal wadi wal madhi. Beliau menjelaskan hakikat antara mani, antara wadi dan madhi. Beliau menyatakan al-mani fahuwa alladhi minhu ghusl. Jadi 3 jenis air yang keluar itu sama-sama sumbernya tapi beda jenisnya. Diakibatkan karena latar belakang dan penyebabnya juga beda, tapi sama-sama keluar tempat yang sama. Kalau mani, wajib mandi. Nah, itu karena ya bedanya mazi dengan mani jelas sekali. Keluar karena mimpi, karena merasakan nikmat, sehingga keluar air putih itu, air mani. Ini wajib mandi. Sedangkan wadi dan madhi tidak perlu mandi, tapi cukup dibersihkan, dicuci saja. Setelah itu mandi. Ya. Wa tawadda wudu'a lis-shalah. Sedangkan 2 ini cukup mandi untuk melaksanakan salat. Baik. Yang termasuk najis ini damul haid, darah haid. Darah haid itu dinamakan najis karena secara syara, jadi baik tadi madhi, wadi, kemudian air kencing, itu secara syara dijelaskan memang itu kotoran, sehingga kita katakan najis. Termasuk darah haid. Itu didasari dari hadis riwayat sahabiyah Asma binti Abi Bakar. Qalat, beliau pernah berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang wanita itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbuha bidamil haid. Di antara kami ini ada yang kena pakaiannya dengan darah haid. Lalu apa yang kami harus lakukan ya Rasulullah SAW? Qal tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma. Jadi gosok itu, kalau kering gosok, lalu kasih air, ya sirami air dengan air. Thumma tusalli fihi. Jadi digosok,
dikerok-kerok, dikasih air supaya hilang sedikit darahnya walaupun mungkin masih berbekas. Kata Nabi itu sudah cukup dibersihkan dengan cara itu. Thumma tusalli fihi. Kemudian engkau salat dengan pakaian itu. Jadi ini mencukupi walaupun masih ada sisa-sisanya. Ya. Baik. Kemudian yang termasuk najis itu adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kan ada hewan makan daging. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya ini, itu adalah najis. Berarti kalau yang dimakan dagingnya tidak najis. Jadi kotoran yang tidak makan dagingnya, ya, maka itu masuk kategori najis. Ini pernah dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Arada an-nabiyyu an yatabarraza. Ya. Nabi mau buang hajat, buang air besar. Lalu beliau menyatakan, "I'tini bi salasati ahjar." Dulu sahabat banyak menggunakan bukan air tapi batu. Tolong beri aku 3 batu, ya. Fawajadtu lahu hajaraini wa rawsa. Lalu cari-cari, saya dapati 2 batu. Satu ternyata mirip batu itu ternyata kotoran keledai. Mirip-mirip batu kotorannya. Dikumpulkan, dapat 3. Ternyata 2 yang batu, 1 kotoran hewan himar ataukah keledai. Fa'amsakal hajaraini wa tarahal rawsa. Maka Nabi mengambil yang 2 batu itu, sedangkan yang tai dari kotoran hewan keledai dibuang, itu diambil. Dan sambil mengatakan qala hiya rijsun. Ini adalah rijis. Rijis itu adalah najis. Ini berarti pernyataan Nabi langsung, ya, bahwa itu sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Berarti batu boleh, ya. Termasuk yang kategori najis itu adalah air liur anjing, ya, air liur anjing. Ini berarti kita berhati-hati bagi yang melihara anjing. Air liur anjing ini kenapa dinyatakan najis? Walaupun sebagian ahli fikih tidak anggap najis itu hewan anjing. Ya, karena sifatnya khusus bagi, ya, bejana yang terkena dengan air liurnya. Tapi kebanyakan ahli fikih bahwa air liur anjing adalah najis. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika melihat suatu bejana terkena dengan air liur anjing itu disuruh bersihkan. Dan tentu kalau Nabi menyuruh sesuatu untuk dibersihkan bukan karena apa-apa, tapi karena kotor. Sehingga di situ jadi dalil. Apa kata Nabi SAW? Tahuru ina'i ahadikum. Jadi cara membersihkan bejana kalian itu, idza walagha fihi al-kalbu, jika bejana itu disentuh oleh anjing, jadi sehingga terkena, ya, sisa air liurnya, masih ada bekas air liurnya. Kata beliau, an yaksilahu sab'a marrat, hendaklah ia dicuci 7 kali cucian. Awlahunna biturab. Awali ketika mencuci bejana itu dengan tanah. Dalam riwayat lain, ya, ada yang akhirnya batana. Kemudian ada yang menyatakan kalau riwayat Imam Al-Muslim itu diawali dengan tanah. Kalau Al-Baihaqi, At-Tirmizi, di salah satu dari ketujuh itu. Jadi bisa di awal, di pertengahan, di akhir. Yang penting dari satu
dari 7 itu 1 yang menggunakan tanah. Nah, tapi kalau riwayat Bukhari secara tegas, awlahunna biturab, awali dengan tanah. Hal ini menjadikan bahwa air liur anjing itu adalah najis. Nah, tapi saya katakan tadi ini adalah silang pendapat, karena sebagian ada yang menyatakan tidak, karena sifatnya itu ta'abbudi, bukan karena najisnya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk itu, maka dibersihkan. Ya, baik. Kemudian mana yang utama? Karena riwayatnya berbeda. Ada yang di awal menggunakan tanah, ada yang sifatnya salah satunya saja. Nah, kenapa terjadi periwayatan berbeda? Berarti hadis ini riwayatnya bermakna. Nah, ada yang menyatakan ya, karena ini adalah sifatnya ta'abbudi, ya awali saja dengan tanah. Karena itu yang Nabi perintahkan. Ya. Baik. Implikasinya, kalau kita nyatakan air liur anjing itu adalah najis, maka ketika berada di rumah perlu kita berhati-hati. Nah, bagaimana dengan anjing yang diajari? Ya, diajari berburu. Apakah hasilnya itu ketika dia makan, atau ketika dia terkam itu binatang harus dibersihkan juga. Nah, kalau kita lihat konteksnya di sini, ya bahwa apa saja yang ya dikena oleh air liur anjing maka dibersihkan 7 kali. Ya. Baik, termasuk najis itu adalah daging babi, lahmul khanzir. Ya. Kenapa daging sapi, daging babi ini termasuk najis? Karena termasuk jenis makanan atau jenis daging yang diharamkan dimakan. Ya, sama dengan bangkai. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Ada kalimatnya situ. Saya kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada yang didapati dan apa yang diwahyukan ya kepadaku, kata Allah, yang disampaikan kepada Muhammad, kecuali makanan yang berbentuk bangkai, maita, hewan yang meninggal tanpa sembelihan, kecuali ikan tidak ada bangkainya, sehingga tidak perlu disembelih, baik ikan besar maupun ikan kecil. Sebab kalau harus disembelih, kasihan itu jual ikan. Setiap beli ikan bete-bete dipotong. Kecuali daging ikan tidak ada bangkai dan juga belalang. Au daman masfuha, dan tidak boleh juga adalah darah yang mengalir. Ya. Berarti kalau tidak mengalir seperti darah lalat, darah nyamuk, itu bukan najis. Ini darah yang mengalir, dan darah yang terpercik ketika disembelih mengalir airnya. Sedangkan kalau nyamuk walaupun ada darahnya tapi tidak mengalir darahnya, maka tidak dianggap najis. Aw lahma khinzirin, ataukah daging babi. Ya, jadi kalau tersentuh daging babinya, fa innahu rijsun, kata Allah, itu adalah najis. Rijis adalah najis. Ya, termasuk bangkai juga najis. Kita jelaskan bahwa bangkai itu adalah hewan yang mati bukan karena sembelihan. Jadi sesuatu yang mati bukan karena zakah dengan mengalirkan air darah, dengan mengalirkan darahnya dengan cara disembelih, masuk kategori bangkai. Ya.
apakah itu karena dicekik atau karena dipukul atau karena sakit dia meninggal mati, itu bangkai. Itu masuk kategori najis menurut ijma' ulama. Karena Nabi mengatakan idza dabagal ihabu faqad tahur. Idza dubigal ihabu faqad tuhir. Jadi hewan bangkai itu kecuali kalau dikeringkan kulitnya disamak baru suci. Tapi kalau tidak itu asalnya adalah najis kecuali dibersihkan dengan cara disamak, dikeringkan. Berarti asalnya bangkai itu adalah najis. Ya. Dikecualikan dua jenis. Ya. Dikecualikan bangkai di sini adalah bangkai ikan atau bangkai yang tidak mengalir darahnya. Tadi kita sudah jelaskan tidak termasuk najis ikan yang mati atau belalang karena kesemuanya adalah halal. Termasuk adalah hewan yang mati yang tidak mengalir darahnya, seperti nyamuk, lalat, lebah, kemudian semut. Kesemuanya itu tidak ada darahnya. Pun kalau ada darahnya tidak mengalir. Sehingga kalau kena dengan pakaian kita tidak dinyatakan sebagai najis. Ya. Apa dasarnya kenapa lalat, nyamuk itu bukan najis? Karena menyatakan idza waqa'al tubabu fi ina'i hadikum. Jika ada lalat yang masuk ke gelas kamu, di bejana kamu, makan kopi, minum kopi, teh atau susu, lalu ada lalat di dalamnya. Kata Nabi, falyakmishu kullah aw liyatrah. Jadi kalau ada begitu, jangan langsung diangkat, tapi tenggelamkan dulu semuanya. Sekalian tenggelamkan, biar berenang di dalam. Ya, falyatrah kullah aw liyatrahuhu. Setelah itu dibuang, diangkat dan dibuang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifa. Karena lalat itu punya dua sayap. Di sayap pertama itu adalah racun, sayap yang lain itu adalah penawar racun. Sehingga kalau hanya satu saja, maka racun yang tinggal. Kalau tidak dinetralkan, maka bisa berbahaya. Maka sekalian diseburkan, ditenggelamkan. Kemudian termasuk hal najis itu adalah bekas minum binatang buas, ya, atau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi sisa minum hewan binatang buas itu atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, semuanya adalah najis. Ya, berarti kita harus berhati-hati. Ya, itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ditanya tentang air, maka beliau menjawab bahwa apa yang tidak diminum atau sisa dari binatang buas, binatang buas. Baik. Kemudian yang masuk kategori juga adalah daging apa saja tadi kotorannya, kotoran hewan yang tidak dimakan itu najis. Termasuk dagingnya ini yang tidak dimakan, daging hewan yang tidak dimakan dagingnya, kalau itu mengenai pakaian kita, masuk kategori bernajis. Ini didasari dari hadis Nabi dari Imam Muslim. Beliau menyatakan, asabna min lahbil himar, yaitu pada perang Khaybar kami terkena, mungkin karena ada dagingnya yang terpotong, lalu kena badan kami, lalu kami memanggil Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, Inna Allah wa rasulahu yanhakum an luhumil humur fa innaha rijsun aw najis. Sungguh Allah dan Rasulnya melarang kalian
mendekati ini dari daging keledai. Keledai kan dilarang dimakan. Kenapa kata Nabi fa innaha rijusun? Jadi daging hewan keledai ini itu kata Nabi rijisun ay najis. Nah, maka ya harus kita ya hindari ya. Baik, saya kira ini beberapa yang dinyatakan najis. Pertanyaan yang jadi silang pendapat tadi mati wadi najis sehingga harus dibersihkan. Sekarang mani, apakah air mani yang kena pakaian kita ini masuk najis? Karena beda, walaupun sama-sama keluar tapi sifatnya beda. Di sini ulama bersaling pendapat masalah air mani. Panjang cukup panjang perselisihan kata ulama. Ya, yang pertama ada yang mengatakan bahwa seperti Abu Hanifah, Malik, kemudian Ahmad, kecuali kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Abu Daud menyatakan bahwa mani itu suci. Ya, berbeda kalau Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad, mereka menyatakan najis. Kenapa Imam Syafi'i bahwa mani itu dinyatakan suci? Ya. Karena hadis Aisyah ketika bertanya tentang mani, apa kata Nabi sallallahu kuntu afraku min thawbi Rasulullah sallallahu. Itu saya hanya mengorek-orek. Jadi ada sisa bekas-bekas air mani. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah hanya menggorek-goreknya saja, keruk-keruk, tapi tidak disiram pakai air. Lalu itu pula yang digunakan Nabi SAW untuk salat. Sehingga kalau Syafi'iyah mani itu tidak najis. Berbeda kalau Malik ataukah Abu Hanifah. Karena ketika ditanya tentang air mani yang kena dengan pakaiannya itu, apa kata Aisyah? Saya cuci pakaian Rasulullah SAW, lalu dia keluar dan masih ada sisa-sisanya. Itu berarti pakaian Nabi yang terkena oleh mani, di mana saya mencucinya, lalu setelah itulah Nabi keluar untuk melaksanakan salat, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Kalau saja tidak najis, tidak tentu dicuci. Ini sifat karena dua riwayat yang tidak menjelaskan apakah betul itu najis. Ya, hanya karena keterangannya satu mencucinya, satu tidak dicuci, lalu dipakai salat. Tidak ada keterangan bahwa itu najis. Hanya perilaku sahabat Aisyah, kelihatan air mani lalu dicuci, lalu dipakai salat. Satu saat yang lain dan doa yang lain, Nabi juga terkena dengan air mani, lalu dikorek-korek saja, tidak digunakan air. Lalu itulah yang digunakan oleh Nabi salat. Dari dua riwayat inilah terjadi perbedaan. Baik, saya kira mungkin demikian. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita buka sesi jawab. Ya. Silakan. Ya. Jadi baik. Terkait dengan mandi, masuk tata cara mandi. Pada intinya bahwa mandi itu adalah mengangkat hadas besar. Hanya biasanya tempatnya ini, itulah kembali ke kebiasaan kita di mana. Rata-rata kalau kita antara WC itu bergabung dengan tempat wudhunya. Di situ juga WC-nya, situ juga kerannya di ujung-ujung sana. Kalau orang Arab biasanya dipisah. Ini buat air besarnya, air kecilnya, tempat wudhunya lain. Dipisah. Pada intinya di sini adalah ketika kita pastikan pakaian kita bersih, tidak terkena oleh najis. Yang seperti tadi ada, tapi kita mampu menjaga, maka hukumnya boleh.
Nah, kalau kita mandi di dalam WC, lalu di situ kita mandi janabah, di mana di dalamnya ada sunnah-sunnah, mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan, baru berwudu di dalamnya. Lalu kita sirami seluruhnya dan mencuci kedua kaki. Maka pada saat kita berwudu dalam WC, maka tidak melafalkan kalimat basmalah, maka cukup dibaca di dalam hati saja, karena tidak disukai melafalkan basmalah di dalam WC. Jadi kalau mandi di situ, kemudian yang lain berwudu, dengan syarat dipastikan tidak natak bele-bele. Ya, kotoran-kotoran yang lain tidak terpercik kemana-mana dan kita bisa pastikan, maka itu hukumnya boleh. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Batu. Ini kan alternatif pilihan. Tapi sebaik-baik untuk bersuci adalah air. Wa nuzalna minal ma'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu air untuk menjadi pembersih. Nah, kalau saja tidak ada air, maka ada pengganti. Boleh batu atau sejenisnya. Nah, termasuk tisu. Nah, dalam kebersihan harus dipastikan kita yakin, jangan sampai ragu. Hilangkan keraguan. Nabi menggunakan batu, itu berarti diyakinkan dapat membersihkan, dapat mengangkat najis, sehingga tidak perlu kita ragu. Pun kalau ternyata masih ragu-ragu, hilangkan keraguan. Termasuk tisu, termasuk daun, daunnya juga. Ini kan alternatif. Tapi kalau air ada, ya udah bagus, air saja. Kalau di atas pesawat, ini mungkin biasa, kurang air atau tidak tahu cara gunakan air. Gunakanlah tisu. Itu adalah jumlah yang bisa diyakinkan bersih. Berarti bisa 4, bisa 5. Tapi kalau satu sudah, apalagi batu besar, itu sudah cukup. Yang penting bisa dipastikan dengan baik. Allah menyukai kalau ganjil-ganjil 3K atau 5K atau kurang dari situ. Yang penting kita bisa pastikan bersih. Baik, saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Tadi saya lupa supaya ada waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.